Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wow. Kok kurang semangat ya? Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wow, semangat sekali. Apakah semuanya sudah makan? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Tapi sebelum apa? Anak-anak di sini apakah ada yang sudah kenal dengan ibu? Ibu juga belum kenal loh dengan kalian. Tapi sebelum kita kenalan, kita dan masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, tolong ada yang pakai agama hitam, boleh memimpin doanya. Di situ aja berdiri deh. Berdiri. Iya, berdiri deh. Teman-teman, kami sedang berdoa. Kita akan nama Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan dan sejahtera kami. Amin. Dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Semuanya tadi belum kenalan dengan ibu di sini. Jadi di sini nama ibu ialah Angela Yosi. Ibu Angela Yosi, biasa ibu dipanggil Ibu Yosi. Ibu siapa? Ibu Yosi. Oke. Hai, Ibu Yosi. Pagi. Jadi di sini ibu akan mengajar pendidikan agama Katolik. Ibu di sini menggantikan Ibu Siska yang lagi dinas di luar kota. Nah, di sini kan kalian semua sudah kenal dengan ibu. Jadi sekarang ibu nih yang akan kenalan dengan kalian satu persatu. Nama dan asalnya dari mana ya? Iya, Ibu. Angelina Eka. Hadir. Asalnya dari mana? Dari Landak ya. Francisca Silasti Yerna Radio Jimenez. Saya dari mana? Asalnya dari Lawi. Kamu orang ibu ya? Halo Pak Guru. Abes Iman Juta. Saya, Bu. Kamu dari Batak ya? Iya, Bu. Oh iya. Semuanya hadir ya, Tuhan, ya, Bu. Oke. Nah, jadi di sini ibu ingin bertanya, di sini siapa yang sudah pergi ke gereja atau sudah sembahyang setiap hari? Sudah, Bu. Saya. Sudah. Saya belum, Bu. Soalnya minggu kemarin hari hujan, saya tak pergi ke gereja. Tapi minggu yang kemarinnya sudah pergi? Sudah, Ibu. Sudah. Terus ada yang tahu nggak nih, kenapa kita harus pergi ke gereja setiap hari minggu kita yang agama Katolik nih? Berdoa. Berdoa kepada Tuhan, Bu. Menerima tubuh Kristus, Bu. Bagus, semuanya. Tepuk tangan dong. Ekaristi. Di sini anak-anak siapa yang sudah mengetahui sakramen-sakramen yang ada di agama Katolik? Saya. Ah, saya mau ada yang satu tuh maju ke depan untuk menyebutkan. Nama adanya siapa? Nama saya Angela. Ah, Dek Angela, tolong sebutkan berapa sakramen yang ada di agama Katolik? Ada 7 sakramen baptis, ekaristi, penguatan atau sakramen krisma, sakramen imamat, pengurapan orang sakit, sakramen apa lagi, Bu? Sakramen tobat dan sakramen perkawinan. Tahu ini mengetahui 7 sakramen nih, dan hari ini kita akan belajar tentang sakramen ekaristi. Di sini kita akan mengetahui apa sih tujuan kita nih belajar tentang sakramen ekaristi di dalam gereja Katolik yang akan kita pelajari pada hari ini. Di sini tujuannya ada 3 poin. Yang pertama nih, kita semua mengetahui apa sih pengertian dari sakramen ekaristi tersebut. Dan yang kedua itu, kita juga mengetahui apa sih makna dari sakramen. Kalau kita sembahyang itu apa sih makna kita sembahyang setiap hari Minggu. Dan yang ketiga tuh, kita mengetahui sikap dan bagaimana sih sebenarnya kita tuh sebagai umat Katolik bisa menjalankan ibadah itu dengan baik. Di sini ibu menampilkan sebuah gambar. Jadi ada coba dilihat. Nah, jadi gambar
Jadi disimak baik-baik ya videonya. Ya, Bu. Ekaristi. Ekaristi Kudus merupakan keajaiban besar dalam hidup kita sebagai umat Katolik. Ekaristi Kudus melambangkan transubstansiasi roti dan anggur. Menjadi roti dan anggur, Tuhan kita diwakili, dipersembahkan dan diterima oleh kita. Gereja Katolik menjunjung tinggi Ekaristi dan menganggapnya sebagai salah satu misteri terbesar. Ekaristi Kudus adalah simbol yang luar biasa dari hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa dan pengorbanan besar yang Dia lakukan untuk kita. Nah, tadi kan semuanya nih sudah melihat video. Jadi di sini ibu ingin bertanya nih. Nah, kepada ada yang pekerja nomor ini namanya siapa ya? Wita, Bu. Oh, Wita. Tadi sudah menyimak kan videonya apa? Enggak, Bu. Aduh, kamu ini aku. Nah, jadi anak-anak sekalian sekarang kan kalian kan sudah menonton video yang ibu tampilkan tentang pengertian sakramen Ekaristi ini. Jadi di sini ibu akan bertanya nih kepada ibu yang pakai ibu Ali. Kalian kan sudah menyimak nih video yang ibu tampilkan mengenai pengertian sakramen Ekaristi. Di sini ibu akan menanya nih, apa sih pengertian dari sakramen Ekaristi menurut agama Katolik? Nah, ada yang pakai jurnal hitam ini namanya siapa? Etus, Bu. Etus, udah menyimak kan videonya tadi apa? Sedikit, Bu. Nah, menurut Etus apa sih pengertian dari sakramen Ekaristi? Itu menyambut tubuh dan darah Kristus, Bu. Oke, baik, tepuk tangan untuk Etus. Nah, di sini ibu juga akan bertanya nih. Kan masing-masing orang kan berbeda nih. Jadi ibu akan bertanya lagi kepada kakak. Ada yang pakai jama biru, siapa namanya? Yaya, Bu. Yaya. Pengertian dari Ekaristi menurut video tadi apa ya? Apa ya? Kalau dari video tadi ada ambilnya itu menyambut tubuh dan darah Kristus. Oke, baik. Terima kasih ya, tepuk tangan. Nah, jadi dari video tadi ialah di sini kita akan belajar mengenai pengertian Ekaristi, di mana secara etimologis atau asal usul dari kata Ekaristi itu ialah berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu eukaristin. Kata ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu eu yang berarti baik, indah atau sejati, dan kata yang kedua ialah karis yang berarti rahmat, karunia atau hadiah. Nah, ketika kedua kata ini digabungkan, eukaristia berkembang menjadi kata kerja yaitu eukaristien yang memiliki arti utama mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan atas segala rahmat yang telah Ia berikan kepada kita. Oke. Nah, pengertian sakramen Ekaristi juga terdapat dalam kitab suci, di mana terdapat dalam Injil Matius. Di sini siapa yang ada membawa kitab suci? Boleh, Bu. Saya siapa? Saya juga, Bu. Saya, Bu. Satu orang aja ya, gantian. Alkitabku kah? Udah, kita kita. Oke, dua. Kita Besetengah jangan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa." Sekian, Ibu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, izin aja dulu. Nah, jadi kita kan telah mendengarkan bacaan kitab suci mengenai sakramen Ekaristi. Di sini kita juga akan mengetahui apa sih makna dari roti dan anggur dalam perayaan Ekaristi. Di sini ibu ingin menunjuk satu orang untuk membacakan ke depan. Kepada ada yang pakai warna merah, boleh maju ke depan. Merah. Ini namanya libur. Iya, Bu. Namanya Untuk membacakan ini namanya siapa, Dek? Anus. Iya. Iya, Bu, iya. Iya. Aduh. Tolong Dek bacakan ini. Makna roti dan anggur dalam perayaan Ekaristi. Yang pertama
pertama, roti melambangkan tubuh Kristus yang menjadi tanda bahwa Yesus memberikan dirinya sebagai makanan rohani yang memberikan kehidupan dan kekuatan iman bagi umatnya. Yang kedua, anggur melambangkan darah Kristus yang mencurahkan demi keselamatan manusia sebagai tanda kasih dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, jadi dalam perayaan Ekaristi, roti dan anggur dikuduskan sehingga menjadi tubuh dan darah Kristus sebagai kenangan akan perjamuan terakhir Yesus bersama para murid-muridnya. Dari pengertian sakramen Ekaristi, di sini kita masuk ke dalam 3 poin penting dalam Ekaristi, di mana yang pertama itu Ekaristi itu bukan sekedar ibadah biasa. Yang kedua, meneladani sikap Yesus, dan yang ketiga, sikap batin kita. Nah, di sini adik-adik tadi kan ada yang sudah beribadah sembahyang setiap hari Minggu nih. Jadi di sini siapa yang sudah mengikuti ibadah dengan benar? Saya, Bu. Bagus. Dan nanti di sini juga Ibu akan menampilkan satu buah video tentang bagaimana nih kita harus menjalankan ibadah dengan benar. Jadi nanti anak-anak semuanya mohon disimak videonya, dan nanti Ibu akan menanyakan satu. Jadi semuanya kan di sini ada yang belum mengetahui apa-apa saja sih sikap yang benar dan baik dalam menjalankan perayaan Ekaristi atau sembahyang. Di sini Ibu akan menampilkan satu buah video. Jadi di sini juga Ibu akan memberikan tugas individu. Nanti Ibu akan memberikan poin kepada yang menjawab dan yang akan maju ke depan. Di sini Ibu mohon kepada anak-anak semua untuk menyimak dengan benar. Jadi di sini Ibu ingin menampilkan satu buah video tentang bagaimana nih kita akan menjalankan. Nah, jadi hari ini Ibu akan menampilkan satu buah video tentang bagaimana nih kita sebagai umat Katolik menjalankan ibadah kita setiap hari Minggu itu dengan baik dan benar. Nah, dari video ini nanti Ibu ingin kalian semua menyimak. Habis itu nanti kalian tuliskan di satu lembar kertas. Nanti dikumpulkan kepada Ibu ya anak-anak. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Romo. Hari ini Romo akan menjelaskan tentang Ekaristi. Ada yang tahu Ekaristi itu apa? Nah, untuk lebih tahu, dengarkan penjelasan Romo berikut ya. Ekaristi artinya yang biasa kita kenal dengan misa adalah sakramen hidup yang digunakan untuk mengenang perjamuan terakhir Yesus bersama para murid. Ekaristi itu dianggap sebagai puncak kehidupan umat Katolik dan juga sebagai ucapan rasa syukur. Semuanya kan sudah mengerjakan dan sudah menyimak nih video tentang apa saja sih sikap yang baik dan benar. Nah, dan sekarang Ibu mau semua tugasnya dikumpulkan ya. Ya, Bu. Maju satu dua orang ya. Bu, tapi nyontek, Bu. Nah, sekarang kan semuanya sudah ada di Ibu nih. Ibu nanti akan menunjuk 2 orang untuk apa saja sih tadi yang sudah diketahui. Dona Sitiadana yang mana nih? Saya, Bu. Nah, silakan maju Dona. Dengan Novelio Edo. Boleh maju? Coba nih hasil video tadi menurut mereka apa saja sih sikap yang baik dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Silakan kepada Edo. Punya saya yaitu sikap yang baik dalam mengikuti Ekaristi. Yang pertama, tidak main HP saat misa, tidak ngomong dengan kawan di samping, fokus pada pastor. Nah, kita kepada Dona.
yang baik dan benar nih kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi di hari Minggu. Nah, sekarang lagi di dalam Ekaristi itu ada bagian-bagian dalam perayaan Ekaristi. Di sini ini tugas untuk minggu depannya. Di sini ibu bagi kelompok. Dari Pati sampai Jesse kelompok 1, dari Eka kelompok sampai Masya kelompok 2, Naben sampai Ella sampai Pian kelompok 3, dan Marise sampai Noli kelompok 4. Dikerjakan dan minggu depan kita presentasikan. Oke. Nah, sekarang kan kita sudah mengetahui nih seluruh dari perayaan Ekaristi, bagaimana cara kita bersikap. Jadi kita hari ini belajar tentang sakramen Ekaristi, di mana sakramen Ekaristi ialah pusat kehidupan umat Kristiani, karena melalui Ekaristi umat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi untuk mempererat persatuan dengan Tuhan dan serta mengalami kasih Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Hari ini sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Hari ini ibu akan menunjuk satu orang. Kepada Naben, boleh berdiri aja di situ. Ini doanya ya. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.